Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elinda Istiqomah, NPM 18060024. Saya dari Prodi PGSD 4A. Di sini saya akan mempresentasikan tentang penelitian tindakan kelas atau PTK. Tindakan dalam PTK adalah penelitian berdaur atau bersiklus dalam membentuk kolaboratif yang dilakukan dengan tujuan memperbaiki praktek pembelajaran di kelas. Menurut Sulipan MPD, penelitian yang dilakukan pada sebuah kelas untuk mengetahui akibat dari tindakan yang diterapkan pada suatu objek penelitian disebut tindakan kelas tersebut. Proses PTK meliputi telaah, diagnosis, perencanaan, pemantauan, dan model siklis. Metode yang digunakan harus reliabel sehingga hipotesis yang digunakan cukup meyakinkan. Lalu harus memperhatikan etika penelitian, tata krama penelitian, dan rambu-rambu pelaksanaan yang terlalu umum seperti yang diteliti harus dihormati dan kerahasiaannya dan sesuai dengan prinsip-prinsip penelitian. Tujuan penelitian tindakan kelas. Yang pertama, memperbaiki dan meningkatkan kualitas isi proses dan hasil pembelajaran. Yang kedua, menumbuhkan kembangkan budaya meneliti para pendidik agar lebih proaktif mencari solusi terhadap permasalahan pembelajaran. Yang ketiga, menumbuhkan dan meningkatkan kualitas meneliti para pendidik khususnya dalam mencari masalah-masalah pembelajaran. Karakter penilaian tindakan kelas. Yang pertama ada inquiry. Inquiry adalah peneliti tindakan kelas berangkat dari permasalahan pembelajaran yang real atau sehari-hari dihadapi oleh peserta didik. Yang kedua refleksi. Refleksi adalah peneliti tindakan kelas dalam memiliki ciri khas yaitu sikap reflektif yang berkelanjutan. Yang ketiga, kolaboratif. Kolaboratif adalah upaya perbaikan proses dan pembelajaran tidak dapat dilakukan sendiri oleh pendidik tetapi harus berkolaborasi dengan pendidik lainnya. Pelaksanaan PTK. Yang pertama ada menggabungkan tindakan yang bermakna dengan prosedur penelitian yang merupakan upaya memecahkan sekaligus mencari dukungan. Yang kedua, masalah dapat berupa yang pertama, metode pengajaran. Yang kedua, cara menyampaikan materi pembelajaran. Yang ketiga, penugasan. Yang keempat, memotivasi anak. Yang kelima, hasil pembelajaran. Yang keenam, lingkungan yang baik dalam keadaan maupun di rumah. Yang ketujuh, pengelolaan seperti pengaturan tempat duduk. Judul PTK hendaknya dengan akurat dan padat permasalahan serta bentuk tindakan yang dilakukan peneliti. Formulasi judul hendaknya singkat, jelas, sederhana, namun secara tersirat telah menampilkan sosok PTK, bukan sosok penelitian formal. Ditulis secara singkat, padat, spesifik, dan jelas. Menggambarkan masalah yang akan diteliti, menggambarkan tindakan penelitian yang dipilih untuk memecahkan masalah, lalu setting tempat dan waktu, dan yang terakhir adalah memaksimalkan sebanyak 20 kata. Komponen PTK adalah 1. Pendahuluan, 2. Latar belakang masalah, 3. Argumentasi teorik, 4. Hasil penelitian, 5. Alasan. Rumusan masalah. Rumusan masalah adalah kesengajaan antara situasi yang diinginkan dan dapat dipecahkan tujuan penelitian, tujuan yang ingin dicapai, objek dapat dikualifikasi, manfaat penelitian untuk siswa, guru, dan sebagai penghasil guru. Kerangka berpikir yaitu kajian teorik yang relevan, metodologi penelitian. Yang terakhir rencana penelitian yaitu latar belakang, subjek, karakteristik, lokasi. Siklus PTK yaitu yang pertama perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, lalu yang terakhir refleksi. Perencanaan adalah tindakan yang menggambarkan secara rinci hal-hal yang perlu dilakukan sebelum tindakan. Lalu
Pelaksanaan tindakan berisi uraian tahapan-tahapan tindakan yang akan dilakukan. Observasi menggambarkan objek pengamatan dan cara mengamatinya. Di sini saya mempunyai contoh PTK. Saya mengambil judul COVID-19 pada pembelajaran. Judulnya Pengaruh COVID-19 terhadap interaksi pembelajaran sekolah dasar. Rumusan masalah: bagaimana hasil interaksi pembelajaran siswa terhadap pengaruh COVID-19. Lalu tujuan PTK-nya mengidentifikasi hasil interaksi pembelajaran siswa terhadap pengaruh COVID-19. Variabelnya: variabel bebas yaitu COVID-19, variabel terkait yaitu interaksi pembelajaran sekolah dasar. Lalu hipotesisnya, COVID akan membuat pembelajaran guru dan siswa menjadi baik atau tidak. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.